Hai Bismate, tahu nggak sih, pasar berubah cepet banget. Cara orang belanja itu juga berubah. Kompetitor baru bermunculan dengan konsep yang lebih segar dan modern. Namun, di sisi lain, banyak pemilih bisnis itu masih menjalankan hal yang sama seperti tahun lalu. Produknya tetap sama, cara promosinya sama, cara melayani pelanggan juga masih pola lama. Kalau Anda merasa ini terjadi pada bisnis Anda, hati-hati. Ini tanda bisnis mulai masuk fase basi. Bukan karena bisnis Anda jelek, tapi karena dunia bergerak dan kita tidak ikut bergerak. Masalah terbesar itu terjadi pada banyak pemilik usaha itu sibuk menjalankan bisnis sampai tidak sempat berpikir untuk mengembangkan bisnis. Kerjaannya tiap hari produksi, balas order, urus karyawan, posting seadanya. Tahu-tahu setahun berlalu dan ternyata bisnis masih ada di level yang sama. Padahal di era sekarang yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Nah, kabar baiknya, inovasi itu tidak harus mahal, tidak harus canggih, dan tidak hanya untuk perusahaan teknologi. Dalam video ini, saya Dimas Putri dari Serius Bisnis akan membagikan 5 cara sederhana tapi powerful untuk memancing ide inovasi yang bisa langsung Anda praktikkan minggu ini juga. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Yuk, kita mulai. Yang pertama, jadwalkan waktu berpikir. Banyak bisnis berhenti berkembang bukan karena salah strategi, tapi karena pemiliknya tidak punya waktu untuk berpikir. Kita terlalu sering bekerja dalam bisnis dan jarang bekerja untuk bisnis. Mulai minggu ini, alokasikan 1-2 jam khusus untuk berpikir strategi. Boleh hari Senin pagi, Sabtu sore, atau setelah toko tutup. Gunakan waktu ini untuk menanyakan apa sih yang sedang berubah di pasar, apa cara jual saya itu masih relevan, atau apa hal baru yang perlu dicoba nih untuk bisnis. Nah, saya punya satu studi kecil. Salah satu klien UMKM saya itu baru mencoba kebiasaan ini. Hanya 90 menit per minggu, dalam 3 minggu dia bisa menemukan ide-ide baru berupa paket bundling produk, strategi konten baru, dan peluang kemitraan kecil. Hasilnya omset naik 28% dalam sebulan. Bukan karena kerja lebih keras, tapi karena kerjanya itu lebih terarah. Kemudian, curi ide dari industri lain. Seringkali inovasi justru datang dari tempat paling tidak terduga. Kalau kita hanya melihat bisnis di industri kita sendiri, ide yang muncul biasanya ya itu-itu aja. Coba lihat industri lain, misalnya brand sepatu yang sering rilis limited edition. Atau misalnya kalau Anda punya bisnis coffee shop, kenapa tidak coba untuk mengeluarkan menu edisi terbatas 30 cangkir saja. Nah, ada contoh nih yang mungkin bisa Anda tirukan. Ada seorang pelaku UMKM kuliner yang meniru strategi brand sneaker. Nah, setiap minggu mereka itu merilis menu spesial limited hanya tersedia 100 porsi yang beda dari biasanya. Hasilnya apa? Antriannya jadi panjang, brand makin dikenal, dan orang merasa takut kehabisan. Kadang, inovasi bukan soal menemukan hal baru, tapi meniru hal yang sudah terbukti dan memindahkannya ke konteks yang berbeda. Kemudian, jadilah pelanggan bisnis Anda sendiri. Anda jadi pelanggannya. Ini adalah cara paling cepat untuk menemukan peluang inovasi. Coba Anda alami sendiri, mulai dari mencari produk Anda di Google atau sosial media, lalu membaca deskripsi, menanyakan ke customer service, kemudian melakukan order, menunggu pengiriman, dan kemudian Anda menerima barangnya. Dan yang terakhir, coba lakukan komplain. Nah, ada salah satu klien yang cerita pernah melakukan cara seperti ini, ternyata customer service itu membalas 2 jam kemudian. Tetapi kata-katanya itu masih kaku dan tidak ada follow up setelah kiriman sampai. Padahal selama ini si owner merasa bahwa semuanya itu sudah baik-baik saja. Nah, ini yang disebut blind spot. Ketika kita itu bisa melihat dari kacamata pelanggan, maka
kita bisa menyadari banyak hal kecil yang mungkin terasa besar, banyak proses bisa dibuat lebih cepat, dan banyak masalah itu sebenarnya bisa diperbaiki. Apple misalnya, itu adalah perusahaan besar. Mereka itu terobsesi terhadap customer experience. Nah, makanya mereka bisa sukses. Kalau bisnis kecil bisa meniru cara berpikir ini, levelnya akan naik beberapa tingkat lebih cepat. Kemudian, tanyakan 3 pertanyaan ajaib. Kalau Anda punya tim, lakukan meeting singkat mingguan dan tanyakan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang harus kita mulai lakukan? Nah, ini nanti Anda akan menemukan misalnya cara merubah konten, menambahkan metode pembayaran, membuat katalog yang lebih rapi, atau menjalankan promo mingguan. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita hentikan? Nah, biasanya dari sini akan muncul posting yang tidak ada efeknya, cara kerja yang akan memakan waktu, atau aktivitas yang hanya dilakukan karena sudah terbiasa. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lanjutkan? Misalnya, nanti kita akan menemukan promo bundling yang selalu ramai, konten edukasi yang banyak disimak orang, atau layanan gratis ongkir untuk order di atas nominal tertentu. Nah, meeting singkat seperti ini sering menghasilkan insight besar. Bahkan pernah terjadi pada salah satu tim. Dari pertanyaan apa yang harus kita hentikan, seorang staf mengusulkan berhenti memakai template katalog lama yang membingungkan. Nah, setelah diganti, order itu jadi meningkat 20% dalam 2 minggu karena pelanggan lebih cepat mengambil keputusan. Kadang solusi hebat itu datang dari orang yang paling dekat dengan masalah. Yang terakhir, perluas wawasan. Baca, dengar, tonton. Ide tidak akan muncul dari otak yang kelelahan dan kosong. Kalau kita tiap hari hanya bekerja, balas chat, kirim barang, posting seperlunya, ya wajar kalau otak kita sulit menemukan ide baru. Jadi, isi kembali bahan bakar kreatif otak Anda, misalnya lewat podcast bisnis, buku pengembangan diri, studi kasus startup, konten kreatif di luar industri, atau kursus online dan webinar. Saya sendiri sering menemukan ide terbaik itu bukan saat bekerja, tapi saat menonton film dokumenter, membaca artikel, dan menonton interview pengusaha. Semakin banyak perspektif yang masuk, maka semakin besar peluang ide tak terduga muncul. Dari 5 cara tadi, yang mana nih yang menurut Anda paling mudah untuk Anda terapkan? Tulis di kolom komentar ya. Ingat, inovasi adalah nyawa bisnis yang ingin bertumbuh dan bertahan lama. Kalau Anda mau bisnis lebih terarah dan punya planning yang jelas, dan tidak hanya jalan apa adanya, pahami semua ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman leader lain yang butuh insight ini. Subscribe channelnya, dan nyalain notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Bismate. Tetap semangat dan tetap serius bisnis.